Dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, terima kasih kembali bersama kami dalam program Kabar Muktamar. Kami akan informasikan kembali rangkaian kegiatan dari Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Kami juga akan menginformasikan secara langsung dari rekan kami, produser lapangan yang sedang bertugas di beberapa lokasi atau arena Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah. Dan pemirsa, untuk informasi pertama, sidang Tanwir Muhammadiyah telah resmi dibuka. Sidang permusyawaratan tertinggi di bawah Muktamar Muhammadiyah Aisyah ini dilakukan di Auditorium Muhammad Zasman Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam sidang Tanwir ini, pemirsa, dilakukan pemilihan calon anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 yang akan dikerucutkan menjadi 39 orang setelah sebelumnya ada 92 nama bakal calon. Rangkaian acara Muktamar ke-48 Muhammadiyah Aisyah dibuka dengan sidang Tanwir. Sidang Tanwir ini digelar di Auditorium Jazman Al-Kindi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Di lokasi acara, sidang Tanwir dimulai tepat pukul 8 pagi. Sidang Tanwir digelar secara tertutup. Sidang Tanwir Muhammadiyah dihadiri langsung Rektor UMS Sofyan Anif, sekaligus panitia Muktamar, sejumlah pimpinan Pusat Muhammadiyah hingga peserta sidang Tanwir yang memiliki ID card khusus yang bisa masuk ke area ruangan sidang Tanwir. Pembukaan Tanwir Muhammadiyah dilangsungkan pada Jumat pagi, dilanjutkan dengan sidang pleno 1 yang mengesahkan calon sementara anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah dan pleno kedua terkait pengesahan agenda Muktamar. Pleno selanjutnya yakni pengesahan calon tetap anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah 2022-2027 dan penutupan Tanwir. Sidang Tanwir ini akan melakukan pemilihan secara e-voting, yaitu dilakukan pemilihan calon anggota pimpinan Pusat Muhammadiyah periode 2022-2027 yang akan dikerucutkan menjadi 39 orang setelah sebelumnya ada 92 nama bakal calon. Nantinya setelah mengerucut 39 calon dari 92 calon total, maka akan dikerucutkan lagi menjadi 13 calon pimpinan. Kohar Arizki, Yunus Priyonggo memberitakan dari Solo, Jawa Tengah. Baik pemirsa, informasi selanjutnya, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Haidar Nasir memberikan pidato iftitah dalam pembukaan sidang Tanwir yang berlangsung di Auditorium Muhammad Zasman Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dalam sambutannya, Haidar Nasir memberikan sejumlah poin penting bagi kemajuan persyarikatan Muhammadiyah. Kita telah berusaha maksimal untuk melaksanakan program kegiatan usaha, kebijakan, dan langkah-langkah yang diamanatkan Muktamar ke-47 di Makassar. Tapi pada saat yang sama tentu kami pun mengakui ada kelemahan dan kekurangan. Maka melalui forum Tanwir ini kami menyampaikan permohonan maaf atas kekurangan dan hal-hal yang kurang sebagaimana mestinya. Tetapi semangat kami adalah semangat memajukan Muhammadiyah sebagaimana menjadi mandat Muktamar yang lalu. Alhamdulillah kami sampai pada Muktamar ini mencoba menjalankan amanat dengan semangat kebersamaan, membangun kepemimpinan kolektif, kolegial yang tersistem, di mana saya sebagai Ketua Umum yang diberi amanat hanyalah sejengkal dimajukan dan seinci ditinggikan, sehingga kami dapat menjalankan amanah ini dengan kekompakan, keutuhan, dan kebersamaan dalam spirit ukhuwah yang berfondasi pada ruhani iman. Innamal mu'minuna
aslihu baina akhwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Selalu ada dinamika, tetapi dinamika itu dapat terkelola karena kami bersama dan kami berbagi. Yang kedua, kami memperoleh mandat untuk transformasi Muhammadiyah. Dalam program disebutkan hasil muktamar yang lalu, Muhammadiyah 5 tahun ke depan harus mengalami perubahan yang bersifat transformatif, menjadi lebih maju, menjadi lebih modern. Pada saat yang sama juga kita harus memperkuat basis jamaah, basis akar rumput, masjid musola kita sebagai benteng dari keberadaan umat dan bangsa. Bila mana akar rumput kita, jamaah kita, musola kita, dan kegiatan-kegiatan komunitas kita di bawah mengalami cloudiness, mengalami ketercerabutan di tengah gelombang perubahan saat ini, bukan hanya Muhammadiyah, tapi umat Islam dan umat beragama dan kehadiran agama-agama juga akan ikut tercerabut. Maka ke depan di tengah globalisasi yang begitu melintas batas sekalipun, orang sekarang kembali pada meneguhkan komunitas akar rumput atau komunitas jamaah. Dan dengan itu insya Allah Muhammadiyah akan semakin luas keanggotaannya, daya afiliasinya, dan sekaligus juga memiliki daya jelajah yang luas untuk berdakwah dan mengembangkan misi tajdi. Yang ketiga yang perlu kita perkokoh adalah reformasi organisasi dan kaderisasi. Organisasi kita sudah terbilang modern, tetapi saat ini harus semakin beradaptasi dengan teknologi IT yang semakin canggih. Alhamdulillah kita ke depan dan di depan. Pemilihan di Tanwir maupun Muktamar itu sudah full e-voting. Inilah pelopor pertama organisasi yang menerapkan sistem. Kita tidak pernah cemas dengan hal-hal yang negatif. Karena apa? Di balik sistem itu ada trust, ada amanah, ada integritas warga, kader dan pimpinan Muhammadiyah dan Aisyah. Maka yang diperlukan adalah reformasi organisasi yang semakin canggih, juga kaderisasi. Kami di pusat, kita semua di wilayah daerah, datang dan pergi sebagaimana hukum sunatullah. Tidak ada yang abadi, termasuk dalam soal posisi dan jabatan. Dan kita diajari oleh Muhammadiyah, jangan mencari jabatan, sekali diberi amanah tunaikan dengan baik, dan ketika kita diberi amanah tetap berpimpinan. Pemirsa, pimpinan Pusat Aisyah juga menggelar sidang tanwir di Gedung Siti Walidah Universitas Muhammadiyah Surakarta. Dan bagaimana informasi terkini dari agenda dan apa saja yang dibahas dalam tanwir pimpinan Pusat Aisyah, kita juga sudah terhubung dengan rekan kami Vini Auliani yang sedang berada di lokasi. Silakan Vini untuk laporannya. Ya pemirsa, baru saja berlangsung Tanwir Aisyah yang diadakan di Gedung Siti Walidah lantai 7 dari Universitas Muhammadiyah Surakarta. Tanwir Aisyah ini terdiri tadi dari pleno 1 dan pleno 2, di mana pada pleno 1 berlangsung secara terbuka dan juga disampaikan pidato iftitah dari Ketua Umum Pimpinan Pusat Aisyah Ibu Siti Nurjana Johantini. Dan pada pleno kedua ini berlangsung secara tertutup, dan dari pleno kedua ini dibahas
membahas mengenai materi, yaitu pengesahan materi Muktamar ke-48 dan juga pengesahan tata tertib, juga dilanjutkan dengan pemilihan calon tetap anggota pimpinan pusat Aisyah dari 105 calon dikerucutkan menjadi 39 calon. Adapun total peserta Tanwir Aisyah adalah berjumlah sebanyak 165 peserta yang terdiri dari anggota pimpinan pusat Aisyah, anggota pimpinan wilayah Aisyah seluruh Indonesia, dan juga utusan pimpinan daerah Aisyah. Dan selanjutnya juga tadi dalam pidato iftitah yang disampaikan oleh Ibu Siti Nurjana Johantini mengungkapkan bahwa pelaksanaan Tanwir dan Muktamar kali ini memang berbeda secara teknis, yaitu dengan mengedepankan teknologi di mana pemilihan berlangsung secara e-voting dan juga e-counting. Bahkan untuk absensi peserta juga dilakukan dengan menggunakan teknologi, yaitu secara elektronik, sehingga dalam Tanwir dan juga Muktamar Aisyah kali ini ke-48 ini peserta benar-benar dihadapkan dengan pengalaman yang baru, yaitu dengan menggunakan dan juga mengedepankan teknologi sesuai dengan slogan Aisyah, yaitu untuk menjadi perempuan yang berkemajuan. Sesuai juga dengan tema Muktamar kali ini, yaitu perempuan berkemajuan mencerahkan peradaban bangsa, di mana nantinya dari sini perempuan berkemajuan ini bisa menjadi ataupun melahirkan ikhtiar-ikhtiar yang nantinya memajukan dan juga mencerdaskan peradaban bangsa. Dan tadi Ibu Siti Nurjana Johantini juga sempat menyebutkan sosok perempuan berkemajuan itu seperti apa, yang tidak hanya dilihat secara fisik, cantik secara luarnya saja, namun juga cantik secara keseluruhan, di mana perempuan-perempuan Aisyah ini diharapkan tentunya bisa menjadi insan-insan yang menjadi ikon kebaikan. Dan selanjutnya setelah pelaksanaan Tanwir, sidang pleno 1 dan 2 ini dilanjutkan dengan konferensi pers yang diadakan di Aula GOR dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, tepatnya berada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta. Demikian yang dapat kami laporkan, kembali ke studio. Baik, terima kasih rekan Vini Auliani yang tadi telah melaporkan secara langsung bagaimana sidang Tanwir yang dilaksanakan oleh pimpinan pusat Aisyah. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami, usai jeda kami akan segera kembali. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam program Kabar Muktamar. Dan pemirsa, sejumlah ruas jalan di Kota Solo akan direkayasa seiring dengan pembukaan Muktamar Muhammadiyah ke-48 di Kota Solo mulai 18 hingga 20 November 2022. Di Colomadu, Karanganyar pun jalan akan disterilkan dari sejumlah kendaraan roda 2 maupun roda 4. Rekayasa lalu lintas hari ini, Pak? Rekayasa lalu lintas hari ini ya tentunya masih bisa lalu lalang, namun demikian besok saat pimpinan negara akan melintas, yang dari arah timur bisa lewat, namun demikian yang dari sana kami tutup, alihkan untuk kelancaran pimpinan negara yang akan melintas. Oke Pak, lalu untuk besok Pak, seperti apa Pak rekayasa lalu lintasnya? Yaitu besok ini tetap berjalan, namun demikian yang dari arah barat menuju ke timur kami akan tutup sampai pimpinan negara melintas. Oke, Clear. Pak, berarti Pak jika ada masyarakat yang ingin ke Colomadu, ada alternatif jalan atau seperti apa? Ya tentunya alternatif jalannya seperti ini, Mbak. Yang dari arah timur kita bisa inikan. Namun demikian dari arah barat menuju ke arah timur itu kita clearkan. Oke Pak. Pak, lalu ada kantong-kantong parkir Pak yang disediakan? Kantong-kantong parkir cukup banyak, terutama kalau bus ada di terminal Kartosuro, juga ada di Lanut Adi Sumarmo, juga ada di Komplek Ruko Halin di Klegen. Lalu Pak, dari pagi hingga kini Pak, kepadatannya seperti apa Pak lalu lintasnya? Kepadatannya Mbak bisa lihat sendiri, luar biasa meriah ya, namun demikian tetap berjalan. Oke Pak, ada pesan-pesan Pak untuk masyarakat yang ingin ke Colomadu sendiri Pak? Pesan-pesan kami tentunya tetap patuhi berlalu lintas ya, karena dengan disiplin dan tertibnya berlalu lintas semua masyarakat bisa jalan dengan baik.
dan petugas pun juga bila mengatur juga bisa baik. Terima kasih. Informasi selanjutnya, pemirsa, Muktamar Fair hari kedua semakin ramai dan berbagai macam kegiatan pun dilakukan, salah satunya yaitu di stand merchandise resmi Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Berbagai macam merchandise pun dijual dengan harga terjangkau. Berikut pemirsa liputan produser lapangan Yusrina Nurul dan juru kamera Surya Saputra. Berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pemirsa. Saat ini saya telah berada di Muktamar Fair 2022 pemirsa. Dan di sini pemirsa sudah terasa semaraknya dan juga semangatnya. Terutama di salah satu tempat saya berdiri, yaitu salah satu stand atau booth yang ada di sini, yaitu official merchandise MM48. Nah, di sini pemirsa menjual berbagai macam merchandise dari Muktamar Muhammadiyah ke-48. Nah, di sini pemirsa saya sudah berada di salah satu standnya dan saya sudah ada dengan salah satu penjualnya nih, yaitu kakak siapa Mbak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, saya Linda Kak. Iya, Mbak Linda bisa diceritakan apa saja yang dijual di booth ini Mbak? Iya, di booth merchandise ini kita jual mulai dari harga 5.000 Kak, itu gantungan kunci. Selain itu kita juga jual kaos, kemudian tumbler, gelas mug, dan ada juga songkok. Songkok itu ada peci batik Jogokaryan juga, dan ada beberapa mitra kita juga terkait dengan buku-buku marketing lain dan lain sebagainya Kak. Nah Mbak, bisa dilihat Mbak apa saja merchandise-nya, bisa dilihatkan kepada pemirsa TV-mu? Moga silakan, yang di sini mulai dari ada bantal leher Kak, kemudian kita juga sedia kain batik Muktamar, kemudian kaos-kaos resmi dari official kami, kemudian ada juga shawl dan juga lain, ada tumbler, terus gelas mug, ada payung juga Kak. Nah Mbak, dari kaos-kaos dan batiknya boleh dilihatkan kepada pemirsa, diperlihatkan? Boleh dilihatin? Nah, yang paling laku dalam 2 hari ini yang mana Mbak? Oh, yang paling laku itu best seller kalau kaos itu yang hitam panjang dan pendek Kak. Kalau yang di hari ini itu payungnya itu banyak banget karena kan di sini musim hujan ya Kak ya. Jadi payungnya itu banyak banget yang laku, baik dari payung lipat maupun yang payung standar biasa gitu Kak. Oke Mbak, ini untuk kaosnya sendiri berapa nih Mbak harganya? Oh, harganya ini sudah terjangkau Kak. Ini harganya untuk pendek itu 95 aja Kak. Kalau yang putih itu 90. Oke, yang paling mahal untuk kaos sendiri berapa Mbak? 120 Kak. 120 Iya. aja. Oke, Mbak. Boleh ditunjukkan payungnya, tadi katanya yang best seller pemirsa yaitu payung. Nah, boleh diperlihatkan payungnya yang seperti apa? Kalau ini kan payung gold warna yang best seller. Bisa dibuka ya sebentar Kak? Nah, oh ini payungnya yang best seller. Iya. Nah, payungnya itu ada 2 harga ya Mbak ya? Ada yang 65 sama ada yang 70. Iya, itu Kalau yang ini berapa Mbak? ini 70 Kak. Nah, pemirsa, ini payung Muktamar harganya 70.000. Kenapa Mbak bisa beda harganya? Kualitasnya karena berbeda Kak, dan ada warnanya juga. Jadi kita sebagai pelaku penjual juga harus memikirkan gimana harga itu sesuai dengan yang diminta dari customer. Oke, gitu. nah ini pemirsa harganya 70.000 aja bisa muat sampai 4 orang ya payungnya. Iya, betul. Dan warnanya hijau pemirsa, sesuai dengan Muhammadiyah hijau. Nah, apalagi Mbak yang selain tadi kaos, lalu ada payung, apalagi yang kira-kira dijual di official merchandise MM48 ini? Oh ya, di sini ya Kak, kita juga jual tumbler. Kita juga jual tumbler yang LED. Oh, jadi ini tumbler suhu LED. Kak. Oh, tumbler suhu. Kemudian kita juga jual gelas mug. Gelas mugnya ini memang kita cetak dengan tema Muktamar Muhammadiyah. Ada 2 versi, Muhammadiyah dan Aisyah. Oke. Berapa Mbak untuk harga dari tumbler dan juga dari gelasnya sendiri? Kalau tumbler ini 95, kalau yang gelas mug itu 25 aja. 25.000 aja. Oke. Iya. Dan ternyata mugnya ada 2 versi. Yang pertama Muktamar Muhammadiyah, yang kedua yang Aisyah ya Mbak ya. Oke. Lalu tadi ada topi-topian saya lihat Mbak. Iya, topinya. Topi-topian sama apa ini? Yang batik-batik ini saya ngelihat. Nah, ini. Ini peci batik Jogokaryan. Oh, Pak, peci batik Jogokaryan. Jogokarya. Dan Oh. batik khusus dari batik Muktamar resmi sendiri. Oh, ini pemirsa ternyata pecinya ini nggak sembarangan karena ini adalah peci yang berbalut batik khusus dari Muktamar. Jadi ini adalah coraknya Muktamar pemirsa. Jadi khas ya. Berapa Mbak harganya? 160 aja. 160 aja. Dan apa size-nya macam-macam ya? Iya, size-nya Oke, ada. mulai dari apa size-nya? Mulai dari 5 sampai 12 ada. Oke, mulai dari 5 sampai 12. Iya. Lalu ada apa lagi Mbak? Ada topi juga Kak. Di sini kita Oke. ada topi 2 versi.
Ada topi. Oh, ini yang topi standar harganya 45.000 aja. Kalau yang ini topi tracker, ada tercetak 2 logo Muhammadiyah dan Aisyah, harganya 75.000. Oke, harganya terjangkau ya, mulai Ya, dari terjangkau sekali. 45.000 aja. 45.000 aja. Oke, lalu Mbak kalau untuk kira-kira ngasih oleh-oleh tuh apa ya? Gantungan kunci kah atau seperti apa? Untuk oleh-oleh gantungan kunci sangat terjangkau Kak, apalagi kalau buat ini kunci-kunci motor itu juga bisa, yang bulat ada, yang akrilik, Aisyah juga ada. Oke. Yang kira-kira yang 2 hari ini yang paling laku gantungan kuncinya yang mana Mbak? Yang Muhammadiyah ini bulat Kak. Yang bulat. Karena stoknya sudah habis sekarang. Oke, stoknya udah habis ternyata pemirsa. Jadi ini tinggal satu, karena tinggal satu saya mau beli nih, karena harganya murah ya Mbak. Tadi berapa Mbak? 5.000 aja, dan tinggal satu saya mau beli Mbak. Nanti simpenin untuk saya ya Mbak ya. Nah lah Mbak, kita mau berbincang-bincang sedikit nih Mbak. Ini kan di sini official merchandise-nya ada beberapa booth. Boleh diceritakan booth-nya di mana aja? Untuk yang pertama kita ada booth di Colomadu. Untuk Colomadu itu ada 3 stand. Yang pertama itu stand di indoor, yaitu di pabrik gilingan. Kemudian stand kedua itu di sini, di pintu masuk bazar. Kemudian yang selanjutnya itu di stand depan panggung bazar sendiri gitu. Dan selain itu juga kita buka stand di auditorium UMS Kak. Di lobi utama itu ada 2 stand. Yang di luar gerbang masuk itu ada 1 stand besar. Kemudian untuk pembukaannya nanti insya Allah kita juga akan buka kisaran 2-3 stand lagi di Manahan gitu Kak. Oke. Barang-barangnya pun sama atau seperti apa Mbak? Barang-barangnya sama dan insya Allah lebih komplit dari sekarang karena kita perbaikan harga juga. Dan ini Mbak, ini barang-barangnya sendiri adalah buatan lokal atau seperti apa? Buatan lokal insya Allah dari kalangan saudara Muhammadiyah sendiri. Oke, dari kalau untuk yang penjualnya sendiri itu ada berapa banyak Mbak? Untuk relawan kita ada sekitar 80-90 relawan. Yang tersebar? Ya, tersebar di seluruh stand kita. Oke. Dan Mbak cukup, terima kasih banyak. Ya, sama-sama Kak. Nah pemirsa, ini dia tadi adalah booth yang harus pemirsa mampir ke sini, yaitu official merchandise MM48. Tersedia di berbagai tempat yang ada di Surakarta, Jawa Tengah ini. Dan bagi Anda harus membantu, harus membeli karena apa? Harganya terjangkau. Seperti yang saya bawa ini yaitu pin atau gantungan kunci seharga Rp5.000 aja. Jadi tunggu apa lagi? Langsung mampir ke merchandise official MM48. Yusrina Nurul, Surya Syaputra memberitakan dari Colomadu, Surakarta, Jawa Tengah. Baik, terima kasih rekan Yusrina Nurul yang telah melaporkan langsung dari The Colomadu. Dan pemirsa, demikianlah berita atau kabar Muktamar Muhammadiyah pada kesempatan kali ini. Terus saksikan kabar Muktamar hanya di TV-mu, cerdas mencerahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.